Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi ayatihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qala aidan afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustaz saya Al-Maktum, yang semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan beliau dan juga seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui webinar di kesempatan siang hari ini. Semoga pertemuan yang kita lakukan di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kepada kita semuanya. Yang pertama, saya sampaikan jazakumullah kepada Ustaz Said Al-Maktum yang ilmunya di kesempatan siang hari ini. Semoga nanti dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau, ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terlebih kita sebagai orang tua yang berkeinginan untuk memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa membersamai Al-Quran. Jazakumullah atas waktu yang telah disediakan untuk bisa mengikuti acara yang diselenggarakan oleh bagian dakwah Kamila pada kesempatan siang hari ini. Untuk menyingkat waktu, karena ini sudah, mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi ini sudah jam 1.19. Saya persilakan ke Ustadz Said Al-Maktum, nanti kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya yakin nanti banyak hal yang mungkin akan dipertanyakan oleh teman-teman alumni, para ibu-ibu, terkait dengan anak-anaknya bagaimana supaya menjadi para hafid di usia dini. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dahu la nabiyya wa la rasulah. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan di di pertemuan kita siang hari ini. Dan kemudian karena waktunya sangat terbatas, saya tidak panjang lebar di mukaddimah karena materinya sebenarnya panjang sekali, bisa jadi nanti sampai 2 jam sebenarnya, tetapi karena waktu kita tinggal 1 jam, mungkin setengah jam saya memaparkan, kemudian nanti setengah jam untuk sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Khairul Anam yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk sharing, bukan mengajari tapi untuk sharing, karena setiap kita tentu punya pengalaman yang berbeda di dalam penanganan dan pendampingan dan pendidikan tahfidz khususnya anak usia dini. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih atas undangannya kepada keluarga besar alumni Al-Ikhlas yang di siang hari ini, baik yang bisa hadir maupun yang belum bisa hadir. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang buku yang saya tulis, yaitu metode atau
yang menjelaskan tentang pendidikan tahfidz anak usia dini. Kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa yang kita panjatkan, doa yang sering kita panjatkan setiap saat. Kita meminta kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita anak yang soleh. Betapa bahagianya kita ketika melihat anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah, anak yang soleh, kemudian ditambah lagi hafal Al-Quran. Ditambah lagi hafal Al-Qurannya di usia dini. Itu betapa bahagianya kita. Nah, ini kisah yang mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama sebagai pengantar. Kisah ini sering saya sampaikan. Suatu ketika saya mengikuti seminar di Tawangmangu itu, ya ada bapak-bapak yang menghampiri saya, nangis. Artinya melihat anak-anak usia SD, usia SMP itu tahajud, bapak ini datang menghampiri saya, nangis. Cerita, bahasanya, Mas, saya pengen nangis di malam hari ini. Loh, kenapa Pak? Saya terharu melihat anak-anak yang usia SD, usia SMP sudah membaca Al-Quran. Saya setiap malam itu bangun, katanya jam 1:30 malam itu bangun. 1:30 malam itu bangun, tapi bangun bukan untuk tahajud, tapi membangunkan anak saya yang dalam keadaan mabuk. Yaitu anak saya setiap jam 11 malam itu pulang dari luar itu, tapi dalam keadaan teler, dalam keadaan mabuk. Maka saya bangunkan jam 3 pagi. Nah, cerita bapak ini bahwa setiap harinya, setiap bulannya itu mendapatkan satu bahasa kita itu adalah materi. Materi yang gajinya itu 500 sampai 1 M 1 bulan itu. Tetapi yang menarik dari perkataan bapak ini adalah apa kata beliau? Mas, seandainya saya mendapatkan gaji 1 juta, 2 juta kata beliau. Tetapi anak saya taat kepada Allah, maka itu jauh lebih saya pilih daripada gaji saya 500 sampai 1 M, tetapi anak saya tidak pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari kisah ini adalah betapa mahalnya, betapa berharganya anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah dekat dan hafal Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya barangkali peserta yang dirahmati Allah hari ini barangkali secara materi kita pas-pasan cukup untuk kebutuhan hidup, tetapi ketika kita melihat anak kita taat kepada Allah, melihat anak kita dekat dengan Al-Quran, melihat anak kita akrab dengan Al-Quran, itu sesungguhnya adalah nilainya jauh lebih tinggi daripada materi-materi yang sering kita pandang bahwa itu adalah sumber kebahagiaan. Baik, kita itu pengantar ya, ini materinya kita share. Bisa dilihat di layar. Nah, ini materinya. Kenapa sebelum balik? Kenapa harus usia dini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Yang pertama adalah berburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ketika melihat anak kita buang nasi tersisa di piring suruh kita habiskan karena itu mubazir. Saat anak kita menumpahkan air, menumpahkan makanan, kita bilang itu mubazir. Tapi jarang sekali, bahkan kita tidak pernah mengatakan ketika anak kita banyak main, ketika anak kita buang-buang waktu, itu jarang sekali kita mengatakan bahwa itu adalah mubazir. Padahal itu mubazir yang sesungguhnya jauh lebih membahayakan. Jauh lebih membahayakan. Kenapa? Karena mubazirnya waktu anak kita itu bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, tetapi tahun. Bayangkan di usia 0 misalnya, di usia 0 sampai usia 12 tahun. Anak kita jauh dari Al-Quran, betapa ruginya kita. Oleh karenanya minimal huruf-huruf hijaiyah itu kita yang ngajari. Ini saya yakin semuanya alumni Al-Ikhlas bisa ngajari putra-putri kita yaitu dengan sendiri. Kecuali kita tidak mampu baru dipasrahkan kepada orang lain. Betapa ruginya kita kalau misalnya anak kita itu baca Al-Quran di depan kita. Tetapi pahalanya diambil oleh orang yang ada di luar rumah kita. Nah, oleh karenanya minimal Fatihahnya itu minimal kita sebagai orang tua yang ngajari. Huruf hijaiyah minimal kita sebagai orang tua yang ngajari. Sehingga dalam waktu 12 tahun kita betul-betul meraup pahala yang dibaca oleh anak-anak kita.
melalui tilawah-tilawah mereka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Nah, kemudian yang kedua alasannya adalah meneladani salafus saleh. Jadi keuntungan yang kedua meneladani salafus saleh. Kita harus memahami bahwa sesungguhnya hafal Al-Quran setelah balik itu baik. Hafal Al-Quran di usia dewasa itu baik. Bahkan di usia lansia pun saat kita sebelum wafat pun itu baik. Tetapi amal soleh yang tidak terikat dengan waktu, maka itu disegerakan akan menjadi lebih baik. Salah satunya keuntungan ketika kita mengajarkan hafalan pada anak kita di usia sebelum balik. Yang kedua adalah meneladani salafus soleh. Jadi ulama-ulama salaf, ulama-ulama atau generasi awal umat ini, itu ternyata mengawali proses pendidikannya dengan Al-Quranul Karim. Sebut saja misalnya Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jazari, dan yang terakhir adalah yang hidup hari ini, yaitu Imam As-Sudais. Itu ternyata hafal Al-Quran di usia sebelum balik. Di usia sebelum balik. Kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu itu paham betul bahwa sesungguhnya anak di usia dini itu ibarat lahan itu lahan yang subur, yang cocok untuk ditanami, yang kemudian nanti buahnya ibarat pohon itu akan menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, begitulah juga anak usia dini itu siap untuk ditanami. Siap ditanami dengan apa? Yaitu dengan hal-hal yang positif. Di antaranya adalah mengajarkan hafalan Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah menjaga fitrah anak. Menjaga fitrah anak. Ini anak usia 0 sampai 12 tahun atau gampangnya sebelum balik. Anak itu belum dibebani syariat. Sehingga di usia ini wajib bagi kita untuk memberikan bekal sebagai pertahanan untuk menjalani kehidupan mereka. Dan hari ini di tengah derasnya fitnah akhir zaman, tidak ada benteng yang paling kokoh yaitu melebihi daripada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena pendidikan yang berbasis Al-Quran ini sesuai dengan zaman. Al-Quran sesuai dengan zaman. Dari dulu, sekarang, dan sampai kapanpun, pendidikan yang terkait dengan Al-Quran itu selalu sesuai dengan zaman. Maka kata Imam As-Suyuti, pendidikan Al-Quran pada anak usia dini itu merupakan bagian dari dasar pendidikan Islam. Kenapa? Karena mengisi memori anak itu dengan hal-hal yang baik, mengisi dengan hikmah. Sebelum diisi dengan hal-hal yang negatif yang kemudian menyesatkan mereka. Yang keempat, keuntungan ketika mengajarkan Al-Quran sebelum balik itu daya ingat anak itu masih kuat. Masih kuat, berbeda dengan kita yang usia sudah 30 tahun ke atas. Misalnya ini menghafal itu sudah satu ditambah aras-arasan, yang kedua ditambah memang memorinya sudah mulai melemah. Berbeda dengan anak-anak. Maka anak-anak kenapa dilarang lewat depan TV, dilarang mendengarkan sesuatu yang negatif, karena memang anak itu sekali dengar itu sesungguhnya sudah menyimpan di memorinya sampai 50%. Begitu juga saat misalnya lewat di depan TV, maka 50% apa yang dia lihat itu sudah tersimpan rapi di memorinya. Maka bahasanya anak itu sering disebut dengan peniru ulung. Ia akan menirukan apa yang ia dengar dan ia akan melakukan apa yang dia lihat. Oleh karenanya penting di usia dini ini bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran tadi. Dan tidak perlu khawatir mereka misalnya memorinya akan penuh dengan hafalan Al-Quran. Tidak perlu khawatir. Selama caranya benar, maka tidak akan mungkin penuh otak mereka. Karena ada yang bilang, oh, anak-anak itu tidak bisa dipaksa karena anak itu usia bermain. Usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 6 tahun itu usia masa keemasan, tidak boleh diajak dibebani pelajaran terlalu berat. Itu betul. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita ini seringkali salah. Kita tidak berani memaksa anak 5 menit untuk hafalan. Kita tidak berani memaksa anak 5 menit untuk dekat dengan Al-Quran. Tetapi kita membiarkan anak itu berjam-jam bersama gadget, berjam-jam bersama handphone misalnya. Nah, itu kesalahannya. Maka sesungguhnya mengajarkan hafalan itu bukan terletak pada usia 4 tahun ke bawah. Ada yang mengatakan anak itu tidak boleh diajari membaca di bawah usia 4 tahun. Padahal bukan itu masalahnya. Yang bermasalah itu adalah metode kita dalam mendidik anak. Misalnya bentakan kita saat mendidik itu bermasalah. Itu justru merusak otak anak kita.
Kemudian yang kedua, emosi kita, kemarahan kita, misalnya cubitan kita, ancaman kita, pukulan kita, itu sesungguhnya yang merusak otak anak. Itu sesungguhnya yang merusak otak anak. Makanya saat kita mendampingi anak kita menghafal Al-Quran, ketika kita sedang emosi kita tidak stabil, maka jangan sekali kita mencoba mendampingi mereka. Sebaiknya kita istirahat dulu. Jangan sampai kemarahan kita, kecapean kita di luar waktu itu, kemudian menjadikan anak kita itu tempat pelampiasan. Nah, itu enggak baik. Bahkan di saat kita sudah mendampingi anak kita misalnya, mendampingi hafalan. Nah, ketika wajah anak kita sudah berubah, misalnya terlihat capek gitu, nah itu sebaiknya sudah dihentikan pembelajaran kita. Tidak boleh terlalu lama. Saya biasanya mendampingi anak-anak itu maksimal itu 20 menit, rata-rata 10 sampai 15 menit. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu kelihatan anak itu sudah tidak nyaman, sehingga kita memasukkan ilmu, memasukkan hafalan itu tidak baik ketika anak kita belum siap. Baik, peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu alasan kenapa kita harus mengajarkan hafalan pada anak usia dini. Ya, baik kita kita lanjut. Kita lanjut langkah-langkah di dalam mendampingi hafalan anak kita. Ya, slide berikutnya adalah ya ini. Eh, ya, ya. Agar jadi hafid sebelum balik. Yang pertama adalah luruskan niat, kuatkan tekad. Tekad itu menjadi kuat ketika niat itu lurus. Ini yang pertama, tekad terutama suami istri itu harus sepakat dulu. Harus sepakat, sevisi dan semisi dulu. Jangan sampai bapak dan ibunya berbeda tujuan. Bapaknya pengen anak itu jadi polisi misalnya. Ibunya pengen anaknya itu hafid Quran. Nah, itu enggak jalan. Enggak jalan. Oleh karenanya semisi dulu. Sejalan dulu, sepakat dulu untuk menjadikan anak ini hafal Quran dulu. Nah, kemudian yang kedua menjadi teladan. Menjadi teladan ini penting sekali karena sesungguhnya proses pendidikan tahfidz atau pendidikan Islam secara umum itu 60% itu ditentukan oleh bapak ibu yang ada di rumah. Kemudian 20% ditentukan oleh lingkungan dan 20% ditentukan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Maka teladan itu penting. Teladan penting. Jangan sampai kita banyak merintah kemudian jarang sekali mengajak. Merintah itu adalah kita nyuruh anak kita hafalan tetapi kita sedang asik dengan HP, asik dengan gadget, ini namanya merintah. Tetapi mengajak itu kita sedang pegang Quran, buka Al-Quran, kemudian mengajak anak baca Quran juga, mengajak anak juga hafalan, itu namanya mengajak. Nah, suatu ketika kita mungkin pernah dengar namanya Dr. Husain ya, Dr. Husain, dokter termuda di dunia, itu hafal Al-Quran di usia 6 tahun, kemudian dinobatkan sebagai dokter termuda di dunia pada usia 7 tahun. Kisahnya ketika Dr. Husain ini di usia 3 tahun, suatu ketika itu datang kepada bapaknya. Bapaknya ternyata sedang ngaji, sedang baca Quran. Datang kepada ibunya, ibunya sedang baca Quran juga. Datang kepada mbaknya, mbaknya sedang baca Quran juga. Akhirnya mau tidak mau, Dr. Husain kecil ini mau mengambil Al-Quranul Karim. Ia melakukan apa yang ia lihat. Nah, ini berbeda dengan fenomena kita hari ini. Anak itu ketika datang ke bapaknya asik itu dengan WhatsApp-nya. Datang kepada ibunya itu asik dengan Facebook-nya. Datang kepada mbaknya asik juga dengan Instagram-nya. Nah, akhirnya mau enggak mau anak itu minta HP. Dan lucunya lagi itu yang disalahkan itu anak. Padahal yang memberi contoh itu kita. Yang memberi contoh itu kita, yang menjadi teladan itu kita sebagai bapak dan ibu, dan kita juga yang memberikan mereka fasilitas. Maka jangan pernah mengatakan dan jangan pernah bertanya bagaimana solusinya agar anak tidak kecanduan gadget.
Sebelum pertanyaan ini kita sampaikan, tanyakan dulu kepada diri kita, kita apakah kecanduan gadget apa belum? Nah, selama kita kecanduan gadget, maka jangan pernah menuntut anak kita untuk tidak kecanduan gadget. Itulah keteladanan. Nah, kemudian berikutnya membangun keluarga Qur'ani. Qur'ani itu dari bapak dulu. Bapak itu harus cinta Quran dulu. Ibu itu harus cinta Quran dulu. Kemudian baru menuntut anak kita cinta Quran. Jangan anak disuruh duluan cinta Quran sebelum bapak ibunya cinta Quran dulu. Nah, kemudian keluarga Qur'ani itu juga dalam kehidupan kita, misalnya di rumah kita. Itu auranya aura Quran. Auranya itu aura Quran. Orang misalnya ketika bertamu ke rumah kita itu sudah ada aura-aura Quran. Aura Quran itu baik fisik maupun makna dalam kehidupan sehari-hari berupa akhlak-akhlak yang Qur'ani. Nah, kemudian murattal pagi, siang, sore itu kita putar. Dinding-dinding misalnya itu ada tempelan-tempelan tempelan-tempelan potongan-potongan ayat itu namanya membangun keluarga Qur'ani secara zahir. Nah, kemudian menghafal dengan cinta, dengan kasih sayang. Artinya adalah saat kita mendampingi hafalan anak kita, kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh marah. Itu kuncinya, kunci utama saat mendampingi hafalan anak kita tidak boleh marah. Kalau marah istirahat dulu. Kalau marah wudhu dulu. Kenapa? Karena bisa jadi anak itu menghafal, ya menghafal tapi karena takut kepada kita bukan karena taat. Ketika kita sedang marah, maka istirahat dulu. Menghafal dengan cinta itu artinya dengan kasih sayang. Ya nggak mungkin kita mengajarkan hafalan, sementara hati kita berontak itu tidak mungkin. Anak tidak akan merasakan kenyamanan. Betul bisa jadi hari itu anak kita, bisa jadi hari itu anak kita mau menghafal, tetapi nggak tahu besok, lusa apakah mau menghafal. Kenapa anak kok bosan di saat menghafal Al-Quran itu sebenarnya sebabnya itu dari kita. Cara kita yang membosankan, kemudian yang kedua, kita yang tidak sabar, dan yang ketiga, kita kurang kreatif. Itu biasanya. Sehingga anak tidak merasa nyaman di samping kita saat menghafal Al-Quran. Kemudian ya cepat bosan. Nah, kemudian berikutnya memberikan waktu dan tempat terbaik. Waktu terbaik harus kita berikan. Tidak boleh menghafal Al-Quran itu kita jatah sisa waktu itu tidak boleh. Misalnya mau mengajarkan hafalan pada anak yaitu habis zuhur misalnya. Saat anak sedang capek, pulang dari sekolah, saat anak sedang kenyang, saat anak sedang ngantuk, itu kurang kondusif. Maka berikan waktu terbaik yaitu pagi hari. Walaupun hanya 10 menit tidak apa-apa, yang paling penting adalah istiqomah. Paling penting istiqomah daripada mendampingi hafalan anak kita 1 jam sehari, tetapi kemudian besoknya sudah tidak mau menghafal lagi. Nah, siapkan fasilitas. Ini fasilitas tempat itu harus ada di rumah kita. Tempat untuk ngaji itu harus ada. Kalau anak kita misalnya butuh speaker aktif itu kita fasilitasi. Jangan eman-eman untuk kebutuhan akhirat kita dan untuk akhirat anak kita. Nah, kemudian awali dengan bismillah. Intinya ya kita harus yakin. Harus yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Dan sebenarnya tidak ada yang tidak ada yang sulit dari Al-Quran itu, mau ayat panjang mau ayat pendek, ketika kita tahu metodenya insya Allah itu sama saja. Anggap saja ayat-ayat yang panjang itu, Al-Quran itu ibarat istana. Kalau saya menganggapnya Al-Quran itu ibarat istana. Sedangkan surat-suratnya atau ayat-ayat yang panjang itu ibarat kamar-kamar yang luas. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir, ketika ketemu ayat yang panjang, ketika ketemu surat yang panjang, itu anggap saja kita sedang berada di ruangan yang bebas. Tidak perlu terbebani dengan panjangnya ayat, kemudian panjangnya surat. Mulai dari yang termudah. Nah, kalau misalnya yang mudah bagi anak kita itu juz 30, ya mulai dari juz 30. Apakah itu dari An-Naba atau dari An-Nas. Mulai dari yang termudah. Jangan memaksakan kemudian langsung berawal dari juz 1 misalnya. Karena pada umumnya kita mulai dari juz 30, dari surat-surat pendek dulu, dari ayat-ayat pendek dulu. Mulai dari yang termudah. Nah, kemudian sedikit demi sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit demi sedikit dulu. Yang penting adalah istiqomah. Nah, kemudian sabar dan istiqomah. Ini ujian kita mendampingi hafalan anak itu ada di sini. Kadang kita itu semangat sehari 2 hari, kemudian hari ketiga sudah nggak semangat. Kenapa? Karena kita itu nggak ada komunitas. Kita itu menghafal sendiri, mendampingi hafalan anak kita sendiri. Oleh karenanya agar kita semangat, agar anak kita semangat, harus ada komunitas.
komunitas. Misalnya rumah kita berdekatan nih, ada misalnya 5 orang. 5 rumah ya dikumpulkan di satu titik. Di situ kita ngajari, mendampingi anak kita bareng-bareng agar tidak cepat bosan. Tetapi kalau misalnya bisa di rumah ya, itu lebih kondusif. Ya baik, berikutnya yaitu kita tahapan saya percepat materinya karena waktunya terbatas, nanti lebih ke sesi tanya jawab. Ya, tahapan pertama pendidikan tahfidz adalah yaitu prakelahiran. Sebelum anak lahir, perbanyak berdoa. Ini yang dicontohkan oleh ibunda dari Yazid, Tabarok, dan Zainab, 3 hafidz termuda di dunia. Rahasianya itu banyak berdoa, meminta kepada Allah di saat sedang hamil, itu meminta kepada Allah agar anaknya dijadikan hafidz Al-Quran, agar anaknya dijadikan anak yang soleh. Bahkan bahasanya itu bahasa nazar, dengan dibaca surat Ali Imran ayat 35 itu. Kemudian banyak tilawah. Saat sedang hamil misalnya, ya semakin bertambah usia kehamilan, bertambah pula surat-surat atau juz-juz yang dibaca. Kemudian perdengarkan murattal Al-Quran. Saat sedang hamil, getaran-getaran ayat itu akan menjalar ke sel-sel janin. Kemudian anak itu ketika lahir akan lebih mudah untuk menjadi anak yang soleh. Dan yang keempat adalah pelajari Al-Quran. Pelajari Al-Quran itu kita sebagai bapak, sebagai ibu itu sebelum anak lahir ke dunia itu kita harus rajin belajar. Kesalahan kita adalah kadang kita itu terlalu sibuk. Terlalu sibuk itu menyiapkan kebutuhan fisiknya. Misalnya bedaknya apa, bajunya apa nanti setelah anak lahir itu. Ukuran bajunya berapa. Itu bukan enggak penting, itu penting. Tetapi ada yang harus kita siapkan, yaitu menjadikan diri kita ini sebagai bapak, sebagai ibu yang siap menyambut kelahiran anak itu dengan ilmu, sehingga pertama kali didengar oleh anak kita saat lahir ke dunia itu adalah aroma-aroma Quran, tilawah atau lantunan-lantunan Al-Quran. Karena sesungguhnya tidak ada lantunan yang paling indah yang akan dibayangkan oleh anak itu nanti melebihi daripada tilawah dari bapak dan ibunya langsung. Semerdu apapun tilawah dari Syekh Misyari Rasyid misalnya, itu tidak akan pernah mengalahkan lantunan tilawah dari bapak dan ibunya langsung. Kemudian tahapan kedua yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Ini penting sekali karena usia inilah kita harus membangun pondasi, harus membangun kecintaan anak itu terhadap Quran. Di usia ini kita tidak perlu memasang target dulu. Berapa ayatnya tidak perlu. Tidak ada target terbesar pada usia ini adalah melebihi daripada target membangun kecintaan anak itu terhadap Al-Quran. Maka satu, perdengarkan murattal. Sesering mungkin perdengarkan murattal. Kalau perlu 24 jam. Karena di usia ini anak tidak bisa apa-apa. Hanya bisa melihat dan hanya bisa mendengar dan bisa merasa. Oleh karenanya perlihatkan Al-Quran. Perlihatkan kita membaca Al-Quran di depan anak. Kemudian perdengarkan murattal. Nah, kemudian menjauhkan anak ini saat menyusui misalnya bacakan Al-Quran. Kemudian menjauhkan anak dari hal-hal yang merusak otaknya. Misalnya di depan TV. Depan TV itu hindari betul. Kenapa? Karena betul anak itu tidak bisa berbicara saat itu. Tetapi ia bisa melihat dan bisa merasa. Sehingga apa yang ia lihat hari itu akan dilontarkan nanti setelah bisa berbicara. Oleh karenanya dihindari betul. Dan saya alhamdulillah berikhtiar. Alhamdulillah sudah 7 tahun tidak ada TV di rumah. Ini bagian dari ikhtiar, bukan karena sok-sokan, tapi memang bagian dari ikhtiar. Kecuali nanti misalnya ada yang di rumahnya ada TV digital. TV digital itu tidak ada channel apapun, hanya diisi video-video atau ya video-video murotal. Itu tidak apa-apa. Ya baik, tahapan berikutnya adalah pada usia 3 tahun sampai 5 tahun. Usia 3 tahun sampai 5 tahun. Yaitu usia 3 tahun waktunya kita mengenalkan huruf hijaiyah. Kita harus punya target anak kita lulus TK itu sudah bisa baca Al-Quran. Kita sering terlambat. Kita mengajari cara listungnya dulu, matematikanya dulu, padahal Qurannya belum dikenalkan. Kita mestinya Quran dulu. Jadi di usia 3 tahun, anak-anak sudah dikenalkan huruf hijaiyah.
Sudah dikenalkan huruf hijaiyah. Kemudian nanti usia 4 tahun sudah diajari menyambung. Sehingga di usia lulus TK itu sudah bisa baca Al-Quran. SD kelas 1 sudah bisa baca Al-Quran. Apa untungnya kalau anak bisa baca Al-Quran di usia sebelum masuk SD? Untungnya adalah di saat SD kelas 1 itu anak sudah bisa mandiri, menghafal sendiri, tidak perlu didampingi. Nah, kemudian mulai talaki per ayat. Usia 3 tahun ini anak sudah bisa ditalaki per ayat. Sebenarnya 2,5 tahun sudah boleh. Tetapi untuk satu ayat itu, ayat-ayat pendek itu di usia 3 tahun. Tergantung kemampuan anak, karena setiap anak itu kemampuannya beda-beda. Nah, kemudian kreatif, misalnya tipe anak kita itu visual, ya itu harus telaten kita buat apa potongan-potongan ayat, misalnya kul itu warnanya hijau, misalnya a'udzu itu warnanya merah, birabbin nas itu warnanya kuning. Itu harus kreatif kita. Nah, ajari menyambung huruf hijaiyah. Nah, sekarang tahap keempat usia 6 sampai 8 tahun, yaitu mulai atur konsentrasi anak. Mulai diatur konsentrasinya. Diajari untuk menghafal mandiri dan apa namanya murojaah mandiri di usia 6, di usia 7 sampai 8 tahun. Nah, kemudian lakukan stimulus Al-Quran. Stimulusnya ini pada usia ini adalah sampaikan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Jangan sampai anak kita jauh lebih mengenal siapa itu artis terkaya di Indonesia, siapa itu YouTuber terkenal di Indonesia. Jangan sampai lebih kenal itu daripada kenal kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Jangan sampai tidak paham siapa itu Ashabul Kahfi dan kisah-kisah yang lainnya. Ini yang harus kita dahulukan. Tidak ada kisah yang lebih baik daripada kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Kemudian belajar membaca dan menghafal beriringan. Ini kita sering kebingungan, hafalan dulu apa membaca dulu. Sebenarnya bisa bareng. Bisa bareng tergantung pengaturan waktunya. Kalau saya menerapkan pagi hari itu adalah menghafal hafalan baru. Kemudian habis asar itu hafalan yang tadi pagi dihafalkan di murojaah. Dan habis maghrib itu belajar membaca dan tahsin bareng-bareng bersama keluarga di rumah. Sehingga habis maghrib itu tidak ada kegiatan apapun kecuali ada kajian di luar, ya kecuali bersama apa namanya anak-anak itu di rumah menghafal bareng-bareng bersama keluarga, ngaji bareng, belajar bersama. Nah, kemudian pada usia ini anak-anak sudah bisa ditarget misalnya 2 baris dalam sehari sampai 3 baris. Nah, targetnya ini kalau istiqomah insya Allah dalam waktu 3 tahun, yaitu 6 sampai 8 tahun, anak-anak sudah punya hafalan 6 juz. Baik ke bab berikutnya, yaitu sekarang pada usia 9. Nah, 9 tahun. Apa yang harus kita lakukan pada anak usia 9 sampai 12 tahun? Ya, tingkatkan target. Kalau targetnya tadi di usia 6 sampai 8 tahun itu hanya 2 baris sampai 3 baris. Nah, ini menjadi 5 baris sampai 7 baris, artinya setengah halaman. Nah, kalau ini istiqomah, maka insya Allah dalam waktu 3 tahun, anak itu sudah punya hafalan 24 juz. Genap sudah 30 juz. Mulai menghafal secara intensif. Misalnya kita tidak mampu mendampingi anak kita hafalan di rumah, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengajak mereka datang ke majelis atau sekolah-sekolah yang di dalamnya ada program tahfidz. Atau carikan guru datangkan ke rumah. Atau anak kita bawa ke TPA, TPQ, rumah tahfidz dan lain sebagainya. Harus mulai serius di sini karena ini adalah yang akan menjadi penentu anak kita hafal Quran sebelum balik atau tidak. Artinya hafal Quran setelah balik itu enggak masalah, tetapi setidaknya kita punya target dulu. Urusan meleset apa tidak itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian biasakan menghafal dan murojaah mandiri. Dan ini bisa dilakukan kalau anak itu sudah bisa baca Al-Quran. Kalau belum bisa maka harus didampingi dulu, ditalaki dulu, didikte dulu setiap harinya. Baik itu murojaahnya maupun hafalan barunya. Baik, sekarang kita masuk ke metode yang mohon maaf dipercepat ya karena waktu kita sangat terbatas. Nanti kita lebih ke sesi tanya jawab. Ya. Nah, ini metodenya. Metode tadrijian. Kenapa dinamakan tadrijian? Ini tahapan, artinya tahapan. Adapun metodenya saya kira sama, hampir sama lah dengan metode-metode yang lain.
penerapannya hampir sama dengan metode-metode yang lain. Cuma kita bedanya hanya dibikin tahapan-tahapan saja. Ini metode-metode sudah umum. Yang pertama penerapannya pemanasan atau stimulus. Pemanasannya apa? Misalnya kita ini pengen mengajarkan hafalan surat An-Nas pada anak kita. Maka pemanasannya misalnya minggu depan akan kita mulai, maka pekan ini sudah dipanasi tuh. Diperdengarkan terus murattal surat An-Nas. Malam harinya An-Nas itu kita putar, kita perdengarkan sebelum anak tidur, sebelum anak bangun. Itu sudah kita putarkan murattal. Kita putarkan murattal. Itu namanya stimulus, pemanasan. Nah, kemudian tahapan kedua, ini perkata ini biasanya anak usia 2,5 tahun, 2,5 tahun. Misalnya hari Senin nih, hari Senin sampai Selasa. Tapi kalau Seninnya sudah hafal, nggak perlu sampai Selasa lagi. Misalnya kul aja. Anak bangun, itu dibangunkan itu, kita kan bangunkannya biasanya sambil gendong. Sambil gendong, nggak boleh membangunkan anak itu kasar-kasar, itu nggak boleh. Harus pelan-pelan agar anak kita sebisa mungkin anak dibangunkan itu tidak nangis. Jangan sampai nangis duluan, nggak jadi nanti kita mengajarkan hafalan. Jadi kul dulu, sebelum anak bangun itu sudah kul. Kemudian saat dibangunkan kul. Setelah mandi misalnya kul. Sebelum ke sekolah kul. Dan kul ini ditempel di pintu masuk itu besar-besar. Kalau sudah bisa baca itu bisa ditempel. Tapi kalau belum cukup talaki kul. Kul hari Senin. Sehingga tidak ada kata yang paling sering didengar oleh anak pada hari Senin kecuali kata kul. Nah, begitu juga ketika kul ini sering didengar pada hari Senin, maka yang paling masuk ke memori anak itu adalah kata kul. Tidak ada yang paling dominan di ingatan anak itu kecuali kata kul. Nah, ini berarti kul ini sudah masuk. Nah, kemudian hari Selasanya, a'udzu, a'udzu, a'udzu. Berapa kali? Minimal 17 kali. Tapi kalau 5 kali sudah hafal ya nggak apa-apa. Tapi semakin banyak itu akan semakin baik. Semakin banyak pengulangan itu akan semakin baik. Karena akan semakin lengket di memori anak. Nah, kemudian sebelum lanjut, misalnya sebelum lanjut itu hari hari Rabunya atau Jumat Sabtu kalau di sini. Nah, itu digabung dulu. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Saya kira enggak ada masalah ini karena metode ini metode umum. Tinggal potongan-potongan ayatnya saja. Sampai nanti kemudian menjadi satu ayat. Qul a'udzu birabbin nas. Dan seterusnya. Itu perkata. Biasanya ini berdasarkan pengalaman saya, anak usia 2,5 tahun. 2,5 tahun sudah bisa ditalaki perkata. Nah, misalnya tahapan ketiga ini per kalimat atau penggalan kalimat. Ini anak usia 3 tahun sudah bisa. 3 tahun sudah bisa langsung qul a'udzu hari Senin. Hari Senin misalnya sampai Selasa, anggaplah dianggarkan waktu 2 hari. Tapi kalau sudah lancar sehari, nggak perlu 2 hari lagi. Langsung Selasanya itu birabbin nas, terus diulang-ulang. Tidak ada kata atau kalimat yang paling sering didengar oleh anak pada hari Senin itu kecuali qul a'udzu. Sehingga qul a'udzu yang paling sering didengar dan akan masuk ke memori anak. Hari Hari Selasanya birabbin nas. Hari Rabu baru disambung qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Begitu metodenya seterusnya seperti itu. Nah, ini tinggal per ayat. Cara menyambungnya sama-samalah dengan metode-metode yang sudah kita dengar dan sudah kita ikuti insya Allah. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita percepat sekali agar bisa ada sesi tanya jawab nanti. Ya, ini tidak bisa dipisahkan dari menghafal. Setiap orang yang menghafal Al-Quran harus siap untuk mengulang hafalan. Setiap pembelajaran tahfidz pada anak usia dini, maka kita juga harus siap mengajarkan bagaimana cara menjaganya. Tidak mungkin kita setoran hafalan saja tanpa ada murojaah. Dan itu waktunya harus seimbang. Waktunya itu harus sama. Misalnya ya minim-minimnya 60-40 lah. 60% untuk nambah, kemudian 40% untuk murojaah.
Nah, tip menjaga hafalan yang pertama itu adalah memperbaharui niat kita. Nah, niat itu diperbaharui dulu. Dulu kita ngafalnya itu untuk apa? Ngafal Quran itu untuk apa? Niat kita apa? Untuk siapa? Itu harus diperbaharui dulu. Niat dan niat itu setiap saat. Jangan sampai kemudian kita punya niatan macam-macam. Misalnya macam-macam itu. Oh, nanti kalau hafalan anak saya lancar, nanti hafal 30 juz mungkin akan gampang dapat kerja, akan gampang kuliah. Ya itu betul. Itu hanya hadiah di dunia. Itu jangan sampai posisinya itu berada di atas ridha Allah. Jangan sampai mengalahkan niat utama kita yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah akan dimudahkan. Alhamdulillah saya diamanahi untuk memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa ke Turki, Madinah. Itu rata-rata permintaannya itu syaratnya itu hafal Quran minimal 15 juz, 20 juz mungkin. Tapi bagi saya ini hanya hadiah bagi mereka yang sudah hafal Al-Quran. Tidak boleh menjadi tujuan utama dalam proses pendampingan hafalan anak kita. Kemudian yang kedua, mengatur waktu. Mengatur waktu ya seperti tadi pagi, siang, sore itu harus minimal 3 hari itu anak-anak itu bersama Quran. Pagi harinya, kemudian sore harinya, dan malam harinya maghrib itu. Saya menghindari betul mengajarkan hafalan pada anak itu di jam-jam siang karena itu jam-jam istirahat. Diatur waktu. Dan adakan kesepakatan bersama anak. Jangan sampai anak kita ajak hafalan habis maghrib kemudian bilang, untuk apa? Mau apa? Itu tidak boleh. Kita harus sepakat bahwa habis maghrib itu waktunya mengaji. Sehingga anak kita lama-kelamaan tidak protes lagi. Tetapi dia sudah paham bahwa habis maghrib itu untuk ngaji bersama. Bahwa habis asar itu untuk murojaah. Bahwa pagi hari itu untuk nambah hafalan. Itu mengatur waktu. Kemudian memperdengarkan murotal. Selalu bersama guru. Bersama guru kalau anak kita selalu bersama kita. Bersama orang tua di dalam belajar menghafal. Orang tua senantiasa mendampingi anaknya hafalan. Nah, kemudian yang terakhir ini penting sekali adalah menjauhi maksiat. Nah, kita sering mengatakan bahwa maksiatnya penghafal Al-Quran itu misalnya ya mencuri, membunuh, memukul, dan lain sebagainya, nggak sampai membunuh ya. Ya, misalnya ya maksiat-maksiat yang lainnya. Padahal sesungguhnya kemaksiatan penghafal Al-Quran itu ya meninggalkan murojaah. Kemaksiatan penghafal Quran itu adalah meninggalkan murojaah yang tanpa sadar. Karena dengan meninggalkan murojaah itulah mereka hafalannya akan hilang. Baik, lanjut. Biar segera ke sesi tanya jawab daripada saya panjang lebar membahas, tetapi materinya sudah dipahami oleh semuanya. Ya, orang tua dan pendidik harus tahu. Kapan mulai belajar membaca Al-Quran? Yaitu usia 3 tahun. Usia 3 tahun itu ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya Yahya khudil kitaba biquwa wa atainahul hukma sabiyah. Jadi ahli tafsir menafsir ayat ini bahwa usia terbaik itu adalah usia 3 tahun. Karena Yahya saat itu berusia 3 tahun untuk diperintahkan membaca Taurat dengan sungguh-sungguh, memahami dengan serius itu di usia 3 tahun. Kemudian antara tilawah, tahsin, dan tahfidz. Nah, ini yang sering ditanyakan, tadi sudah saya sampaikan, agar bisa jalan bareng, itu harus dibagi waktunya. Jangan sampai anak kita hafalan banyak, tetapi tidak bisa membaca. Banyak yang daftar di sini di pondok kita, itu tahun kemarin ratusan yang daftar di sini, yang kita ambil hanya 25 santri. Yang ketolak itu rata-rata adalah banyak hafalannya, tetapi tidak bisa baca Quran dengan baik. Ini artinya ada kesalahan dalam pendampingan hafalan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kadang kita terlalu semangat mengajari hafalan tetapi lupa untuk mengajarkan dan mendampingi membaca. Jadi harus dibagi waktunya pagi, sore, kemudian malam. Kenapa anak belum mau menghafal? Yaitu karena barangkali melihat kita tidak rajin menghafal. Kemudian yang kedua bisa jadi anak itu butuh teman. Kemudian yang ketiga itu butuh ketelatenan kita. Kadang kita kan hanya ngajak sekali 2 kali kemudian bilang anak kita tidak mau. Padahal bisa jadi anak kita mau cuma kurang sering kita ajak untuk menghafal. Kemudian mengenal pola menghafal anak itu ada 3. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah ini penting sekali kita sebagai guru, sebagai orang tua paham masalah ini. Sehingga kita tidak gampang mengatakan anak kita itu tidak cerdas. Ya.
Padahal kadang metodenya yang salah. Misalnya anak tipenya visual, anak tipenya auditori, kita paksakan duduk dalam satu halakoh. Nah itu nggak nyaman sekali, maka anak yang tipe visual itu harus diberi, tipe auditori itu harus diberi kebebasan dia menghafal di tempat yang agak sepi, kemudian nanti waktu setoran baru mendekat ke kita. Anak kinestetik itu sama, tidak ada yang beda, itu sama. Misalnya jalan-jalan nggak bisa diam, nah itu tinggal kita perdengarkan murotal, walaupun kelihatannya tidak mendengarkan, tapi sebenarnya sesungguhnya ia tetap menghafal, tetap menyimpan apa yang ia dengar. Dan tipe kinestetik ini kesalahan kita seringkali adalah anak ini harus anteng duduk di depan kita bersila. Nah ini memberatkan bagi tipe kinestetik, karena tipe kinestetik ini harus tidak bisa duduk lama, tidak bisa diam lama. Pengennya jalan aja terus, maka metodenya itu sambil bergerak, sambil berjalan, sambil nunjuk-nunjuk biasanya. Kemudian keempat, faktor yang menentukan ini tentunya adalah keluarga. Kemudian yang kedua, itu faktor keberhasilan itu adalah lingkungan. Ya, kadang kita di rumah sudah berusaha keras untuk mendampingi pendidikan tahfidz anak kita. Tetapi karena di lingkungan, di sekitar kita itu tidak ada temannya untuk mengajarkan hafalan, akhirnya mau tidak mau anak kita bermain bersama anak tetangga yang jauh dari Quran misalnya, lalu ikut. Nah itulah penyebabnya. Oleh karenanya 3 faktor itu harus kita jaga. Pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekitar kita, dan yang ketiga adalah sekolah. Kalau anak kita pengen hafal Quran di usia dini, ya masukkan ke sekolah-sekolah tahfidz. Ke sekolah-sekolah tahfidz, TK-nya yang ada program tahfidznya, SD-nya yang ada program Quran atau tahfidznya. Jangan sampai kemudian kita sudah belajar keras di rumah, mendampingi hafalan anak kita, tetapi masuk ke sekolah yang enggak ada program Qurannya. Justru diajari misalnya ya hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian menghafal di era digital. Menghafal di era digital. Kita sudah bukan saatnya menolak teknologi, tapi sudah saatnya kita berpikir bagaimana caranya memanfaatkan teknologi. Teknologi. Nah, kemudian nutrisi penghafal Al-Quran, menghindarkan kebosanan, ini refresh ya. Kemudian lanjut karena waktunya ternyata sudah lebih dari jam 2. Ya, baik, saya cukupkan di sini dulu. Nah, ini terakhir ini rahasianya Imam Syafi'i dididik itu pertama adalah makanan yang halal, yang kedua memberikan fasilitas dan guru terbaik, dan yang terakhir ikhlas dalam melepaskan anaknya menuntut ilmu. Jadi misalnya dititipkan di pesantren, kita nggak perlu ragu-ragu lagi ke pesantren. Kita letakkan kepercayaan kepada Allah lebih tinggi daripada kepercayaan kepada pengurus. Karena penjagaan pengurus itu terbatas, sementara penjagaan Allah itu tidak pernah kurang. Dan Allah tidak pernah lalai. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, Afan. Ana izin bertanya bagaimana cara mengatasi putra kita yang masih usia bayi dan ketika diajak membaca Al-Quran terkadang aktif membalik Al-Quran, kadang merebut Al-Quran, dan sehingga terjadi robek pada lembaran Al-Quran dan akhirnya jadi menghentikan kegiatan membaca Al-Quran. Baik. Jadi mengenalkan hafalan pada anak ini penting sekali, mengenalkan fisik Al-Quran itu penting sekali. Tetapi memang harus dijaga. Harus dijaga, tidak boleh Al-Quran itu dipegang anak, dibawa kemana-mana, kemudian tadi sampai robek. Ya caranya kita harus kawal memang. Itu tugas kita. Menjaga, ya nggak apa-apa nangis anak-anak, karena juga ini bagian dari adab terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita semangat mengajarkan hafalan, tetapi adab terhadap Qurannya ini kita lalaikan. Maka ini penting, harus tegas dari awal. Quran itu kita yang pegang, kemudian anak itu boleh pegang, tetapi kita harus tetap menjaganya, kita dampingi, jangan sampai Al-Quran itu dipegang anak kemudian sampai robek tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Intinya kita yang mendampingi, tidak boleh dibiarkan sendirian. Karena bagaimanapun anak-anak itu tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.
Kita kadang kesalahan kita itu menuntut anak itu sama pikirannya dengan kita, padahal tidak bisa. Sama khusyuknya dengan kita, padahal tidak bisa. Anak usia 4 tahun misalnya disuruh duduk anteng di depan kita itu tidak bisa. Oleh karenanya butuh pendampingan kita, butuh ketelatenan kita. Baik, bismillah. Ustaz, yang lebih pas untuk mentalaki anak, apa ini bahasanya? Anak laki-laki usia balita, ayahnya atau ibunya? Iya, yang mentalaki anak usia balita ayahnya atau ibunya? Semuanya baik, bapaknya baik, ibunya baik, cuma yang lebih telaten itu biasanya ibu-ibu. Tapi tidak ibu-ibu semuanya, bisa juga, ada juga kan ibu-ibu yang gemesan itu dikit-dikit marah, dikit-dikit ada. Tetapi pada fitrahnya, ibu itu jauh lebih sabar biasanya. Ya, karena di saat hamil 9 bulan, kemudian melahirkan, ya masa ia tega marah kepada anaknya? Maka betapa fatalnya kesalahan kita, misalnya kita gampang marah kepada anak kita. Nah, baik, dua-duanya baik. Cuma kalau saya ini yang saya terapkan, itu saya adakan kesepakatan sama istri. Istri itu mengajari membacanya, saya itu mendampingi hafalannya. Ini kesepakatan. Nah, tergantung eh, akhwati fillah lebih memilih yang mana. Kalau sekiranya anak itu hafalannya lebih cepat dan lebih nyaman dengan abinya, silakan biar abinya yang mendampingi. Kalau lebih cepat dengan uminya, silakan uminya. Intinya itu kerjasama, tidak boleh bapaknya hanya menyerahkan kepada ibunya, misalnya tidak boleh. Harus ada kerjasama dan komitmen bersama. Maka tergantung anak itu nyamannya sama siapa. Kalau nyamannya sama ibunya silahkan. Kalau nyamannya sama ayahnya ya berarti ayahnya yang mendampingi talakinya tadi. Ya baik, ini mengajar ta'awud tahfidz usia dini. Ada model santri yang minim berkata sehingga kita sebagai guru kesulitan dalam mentalaki karena kita tidak bisa menirukan tahfidnya. Gimana tipsnya? Ya betul. Ini ini terapi yang saya terapkan, kebetulan saya mendampingi 37 rumah tahfidz, ta'awud, dan TK di Ponorogo dan sekitarnya. Banyak sekali yang seperti ini, anak ini tidak mau mengeluarkan suaranya. Ya, kita sudah teriak-teriak, suara kita sudah habis, gurunya mendampingi, tapi anaknya tidak keluar suara juga. Ya, maka metodenya perdengarkan saja. Sama ini mendampingi dengan anak yang metode yang tipenya kinestetik, tidak bisa diam. Perdengarkan saja. Perdengarkan saja dengan catatan satu, bacaan kita itu harus benar, ya, agar dia nanti di saat bisa berbicara, bisa komunikasi, dia bisa menirukan. Tidak perlu khawatir karena dia tidak bisa mengikuti, tidak perlu khawatir. Saya saja mentalaki anak yang bisu itu selama 3 tahun, ternyata kemudian sekarang sudah menjadi anak yang luar biasa. Saya ruqyah itu sampai hampir setahun. Wirawiri Ponorogo Caruban itu mendampingi hafalan anak ini, yaitu dengan talaki. Itu bisu lah, bisu bukan tidak bisa berbicara dan bukan sulit komunikasi, itu bisu yang saya tangani. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu mudah. Tetapi karena kemampuannya anak itu seperti itu, ya kitanya yang harus sabar. Yang intinya adalah perdengarkan saja, talaki saja, walaupun dia nggak ngikuti nggak apa-apa, talaki saja. Walaupun nanti pada akhirnya dia akan mengikuti apa yang pernah dia dengar. Karena sesungguhnya lisannya bisa jadi tidak bisa berbicara, tidak bisa mengikuti apa yang kita talakikan, tetapi memorinya sebenarnya dia menyimpan rapi apa yang ia dengar. Ya. Apa yang harus kita lakukan saat semua tahapan-tahapan usia itu sudah terlewati? Ya, tahapan ini sudah terlewati, saya kurang paham pertanyaannya. Terlewati apakah anak ini maksudnya sudah balik? Ya nggak apa-apa, tinggal dia masukkan ke pesantren, pesantren yang di dalamnya ada program tahfidz. Atau kalau anaknya di rumah ya tetap kita mulai, tidak ada istilah terlambat. Saya di sini ada program tahfidz lansia usia 60 tahun ke atas. Itu dalam waktu setahun setengah, alhamdulillah sudah ada yang 5 juz, 7 juz hafalannya. Itu lansia usianya 40, usianya 60 tahun ke atas. Itu tergantung ketelatenan kita. Kalau lansia itu metodenya beda lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita seminarkan juga. Ini penting sekali untuk usia 30 tahun ke atas sampai 40, apalagi nanti yang usianya 60 tahun ke atas. Karena Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah ketika kita mengalami kesulitan, sesungguhnya bukan Qurannya yang sulit, tetapi kita belum menemukan metode yang tepat.
Ya ini sudah terlewat, ini saya kurang paham maksudnya, tapi penjelasan saya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini pertanyaan, bagaimana jika anak itu mau menghafal atau membaca Al-Quran dengan syarat diberi hadiah? Nah, ini baik, tetapi kurang baik. Baik itu artinya sesekali boleh, tetapi jangan keseringan. Justru kalau saya itu saya balik, saya beri apa namanya, ngaji dulu baru saya apa namanya, kalau saya itu saya balik, misalnya anak saya minta jajan. Ya saya suruh melanjutkan ayat-ayat itu dulu, baru hadiah itu diberikan. Tetapi itu jangan terlalu sering, misalnya setiap tambah ayat itu hadiah, setiap tambah surat itu hadiah. Langsung dipatok, misalnya kalau sudah hafal juz 30 atau misalnya surat An-Naba yang panjang, itu boleh dikasih hadiah. Tetapi jangan terlalu sering, karena anak itu nanti nggak mau menghafal tanpa hadiah. Itu bahaya. Dan nanti meletakkan hadiah itu di atas hafalan itu bahaya. Artinya boleh sesekali itu baik, bahkan perlu. Itu anak ketika berusaha menghafal itu semangatnya itu perlu kita apresiasi, tetapi jangan keseringan. Kita harus mencari cara lain, mencari motivasi lain, memberikan motivasi lain agar anak kita tidak bergantung pada hadiah. Ya misalnya ya kita ajak ngafal bersama bersama teman-temannya. Anak-anak itu kalau menghafal sendiri itu biasanya cepat futurnya. Sama dengan kita hafal sendiri, murojaah sendiri. Kalau sendirian itu cepat futurnya, tapi ketika ada teman itu biasanya semangat. Begitu juga anak-anak. Saya di rumah ketika anak saya itu tidak semangat, ya saya carikan teman-teman ustadz yang lain itu, teman atau temannya dari tetangga itu, kita kumpulkan di rumah, kita ajak menghafal bersama. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara membangun komunikasi dengan pasangan yang notabene pasangan kita tidak berbasis pondok pesantren, agar setidaknya visi menjadikan anak penghafal Al-Quran di usia dini tercapai. Eh, Akhwati fillah yang dirahmati Allah, tidak perlu kita berkecil hati ketika misalnya bahkan ketika bapak kita belum hafal Quran, kita hari ini belum hafal Quran. Sama-sama kita belum hafal Quran atau suami kita belum hafal Quran, tidak boleh menjadikan kita patah semangat untuk melahirkan anak kita hafal Al-Quran. Walaupun kita tidak basic penghafal Al-Quran, tidak punya hafalan bisa jadi, tapi itu tidak boleh menjadikan kita patah semangat. Justru ini harus menjadi motivasi. Harus menjadi motivasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sebagai ibu misalnya semangat, tetapi bapak kita, suami kita tidak semangat, ya tinggal pahamkan. Tinggal pahamkan, memahamkan ini tidak sebentar, tapi butuh proses, butuh waktu lama komunikasi. Ya paling tidak ya hadirkan, ajak bareng, datang ke pengajian dulu, ke majelis yang di dalamnya ada kegiatan yang dibahas Al-Quran, yang majelis di dalamnya disampaikan keutamaan penghafal Al-Quran, sehingga nanti dari situ akan mendapatkan ilmu bahwa oh iya ternyata punya anak yang hafal Quran itu hadiahnya luar biasa. Kita sampaikan itu keistimewaan para penghafal Al-Quran. Kalau dari lisan kita kok belum menyentuh juga, ya kalau bisa ya diajak datang ke pengajian bersama, di mana di situ ada majelis-majelis yang dibahas Al-Quran, keutamaan Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran. Ya kurang lebih seperti itu memahamkan, tapi intinya kalau kita nunggu misalnya sampai sepakat suami istri itu kelamaan, ya kita dulu yang kita punya tekad, kita dulu memulai. Nanti barangkali dengan berjalannya waktu, ketika suami kita misalnya melihat kita mengajarkan hafalan, maka akan tertarik. Tetapi dari kita dulu, jangan mengajak terlalu tinggi dulu sebelum memulai dari kita. Ya baik, yang terakhir, oh belum. Ini anak sudah usia 3 tahun, tapi kadang diajak baca Iqra, masih enggan melihat tulisannya, hanya suka mendengar. Nah, iya, karena bisa jadi tipenya itu tipe tipe auditori. Anak itu kan beda-beda. Ya, anak saya pertama dan yang kedua itu berbeda. Yang pertama itu auditori, yang kedua itu visual. Yang auditori ya perdengarkan, 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 alif, berdiri misalnya itu perdengarkan. Nah, kalau tipenya visual ya memang harus ditampilkan, alif, diperlihatkan huruf-hurufnya itu. Kalau visual itu senangnya berwarna. Nah, kalau tidak suka melihat itu bisa jadi cenderung pada kriterianya auditori, lebih senang mendengar. Tak laki saja nggak apa-apa.
Tetapi perkenalkan, kita tidak boleh di usia 3 tahun ini menuntut anak itu tahu huruf hijaiyah. Tuntutan bagi kita itu adalah mengenalkan. Urusan kenal apa tidak urusan terakhir. Yang paling penting mulai dulu. Bisa jadi di usia 3 tahun ini baru lihat-lihat. Nah, kemudian baru pahamnya itu di usia 4 tahun. Nah, yang paling penting di usia 3 tahun ini sudah harus dimulai. Ya, baik, saya lihat jam dulu karena waktu kita terbatas. Ya, ini ya kayaknya masih banyak sekali pertanyaan Ustaz. Saya jawab yang yang satu dulu. Ini pertanyaan terakhir saya jawab. Nanti nggak apa-apa lewat WhatsApp juga tanya nggak apa-apa. Saya jawab di lain waktu. Yaitu pertanyaan terakhir, apakah anak menonton YouTube channel Murotal itu efisien? Karena fokus yang dilihat adalah videonya atau gambarnya. Untuk anak yang audio umur 4 tahun, bagaimana kita mengajarkan Iqra? Apakah kita perlu talaki? Audio itu yang paling cocoknya itu talaki. Nah, adapun pakai YouTube itu memang tidak semua anak cocok ya. Karena walaupun tipenya visual, tapi fokusnya itu kadang hanya banyak pada gambarnya. Maka sebenarnya ya dihindari juga sebisa mungkin. Tetapi kalau memang harus YouTube itu nggak apa-apa. Tetapi ya dipilih-pilih. YouTube sekarang itu isinya hampir banyak yang kurang baiknya. Oleh karenanya kalau saya itu biasanya saya downloadkan mana ini yang cocok untuk anak saya misalnya. Nggak semua yang di YouTube walaupun itu murotal anak itu nggak semuanya cocok. Yaitu kita pilih-pilih dulu mana yang cocok untuk anak kita. Yang tidak terlalu banyak gambarnya tetapi lebih banyak pada tilawahnya. Tidak banyak sekarang kan banyak yang misalnya untuk anak-anak ada yang tayo-tayo itu. Nah, kita mencari yang lebih islami biasanya. Tetapi tidak seefektif yang kita memperdengarkan langsung. Karena anak itu walaupun itu visual, kinestetik atau auditori tetap lebih lebih cepat secara langsung. Karena kita bisa mengawal kalau secara langsung itu. Kecuali misalnya speaker aktif itu di luar jam pembelajaran nggak apa-apa. Tetapi tetap harus dikawal dengan mendampingi hafalan secara langsung. Ya baik, itu barangkali Ustaz yang bisa saya jawab karena sebentar lagi asar ini masih ada beberapa pertanyaan. Ya, saya kembalikan ke Ustaz Khairul Anam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk pemaparan dan sekaligus jawabannya. Saya yakin banyak hal yang sebetulnya mau ditanyakan oleh teman-teman alumni, tapi karena memang waktunya terbatas, semoga apa yang sudah didapat ini tidak cukup sampai sini, tetapi bisa digali kembali. Dan hal yang penting adalah bagaimana kemudian apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Said untuk bisa kita terapkan, karena saya yakin ini banyak alumni-alumni yang baru punya anak 1, 2, jadi Allah bisa diterapkan Ustaz. Kalau kita banyak Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada teman-teman alumni. Semoga apa yang tadi disampaikan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Dan saya mohon maaf kalau tadi di awal memulai acara ini ada kesalahan teknis, dan insya Allah nanti kita sambung kembali. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman alumni. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita sambung kembali di kesempatan waktu yang lain. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.